Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Yang saya hormati Bapak Kapolri, Bapak Dr. Andos Badruddin Haiti, Jenderal Polisi. Yang saya hormati Bapak Kapolda Kaltim beserta jajarannya. Pada kesempatan ini perkenankan saya Laode Yusuf Effendi Sipa bin Laode Sipa Pandara, lahir di Buton 5 Januari 1977. Agama Islam, pekerjaan wira swasta, dan aktivis Ketua Umum Laskar Pemuda Peduli Kalimantan Timur yang berdomisili di Jalan Mangkurawang, RT 7 nomor 56, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini perkenankan saya menyampaikan secara audiovisual terkait dengan somasi yang saya layangkan kepada Kapolda Kaltim tertanggal pada tanggal 14 April 2016 yang saya tanda tangani sendiri dan diterima pada tanggal 19 April 2016 penerima atas nama Setum Polda Kaltim yang menerima Brigpol Pujiono dengan NRP 8206 1243. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung menyampaikan inti dari somasi yang saya sampaikan kepada Bapak dengan nomor somasi nomor 79/WNI/SP garis datar somasi _Romawi 6 Romawi 4 _2016 perihal somasi agar tidak terjadi diskriminasi dalam penegakan hukum di Republik Indonesia ini. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Kapolda Kaltim di Balikpapan, menunjuk surat tanda terima pelaporan polisi Polda Kaltim nomor STPL garing 325 Romawi 12 2014 SPKT Romawi 3 tanggal 16 Desember 2014, laporan polisi terkait sumpah palsu dan keterangan palsu. Oleh karenanya telah terbentuk konspirasi persekongkolan rekayasa hukum pada perkara dugaan korupsi proyek Reaktor Patung Lembu Suwana tahun anggaran 2010 karena perbuatan dilakukan oleh terlapor 1. Dr. Insinyur Yahya bin Abdul Rahim, ahli prosedur LKPP. 2. Abu Sofyan, sarjana hukum selaku ahli BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Berkaitan dengan laporan polisi tersebut, terkait dengan keterangan palsu atau keterangan yang bertentangan dengan fakta dokumen kontrak kami antara PT Saiji Gunung Abadi dengan pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara. Keterangan disampaikan oleh Dr. Insinyur Yahya sebagaimana kami kutip dalam pernyataan ahli yang dibuat dalam berita acara penyidik Tipikor Polres Kutai Kartanegara sebagaimana berikut. Pertanyaan penyidik Polres Kutai Kartanegara yang dicatat oleh penyidik Tipikor Polres Kutai Kartanegara, Brigpol Andri Rianto, sarjana hukum, dan Brigpol Danto Tomo dalam berita acara pemeriksaan ahli tanggal 15 bulan Februari tahun 2013, terlapor menjawab pertanyaan penyidik yang tertera dalam BAP poin 11 halaman 7 sebagai berikut. Pertanyaan penyidik Tipikor Polres Kutai Kartanegara. Yang pemeriksa tanyakan untuk reaktor Patung Lembu Suwana tahun anggaran 2010, termasuk jenis kontrak apa dan apa saja item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PT Saiji Gunung Abadi. Jelaskan. Jawaban terlapor Dr. Insinyur Muhammad Yahya, MSI bin Abdul Rahim.
Sesuai dengan Kepres nomor 80 tahun 2003 dan perubahannya pasal 30, pasal 32, pasal 30 ayat 1 huruf A berdasarkan bentuk imbalan yaitu lamsam. Di mana kontrak lamsam adalah kontrak pengadaan barang dan jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa. Keterangan saksi ahli atau keterangan ahli yang disampaikan olehnya tersebut di atas jelas-jelas bertentangan dengan fakta yang tertera dalam kontrak kami. Sehingga tujuan untuk memberikan keterangan ini adalah untuk memenuhi unsur yang dapat merugikan keuangan negara. Kenapa saya katakan ini bertentangan, Bapak Kapolda? Karena fakta di kontrak kami, sebagaimana dituangkan di dalam klausul perjanjian antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan PT Saji Gunung Abadi yang tertuang pada kontrak nomor 556 garis datar 340 garis miring P garis datar 1 garis miring Romawi 6 garis miring 2010 tanggal 9 Juni 2010. Klausul. Maka oleh karena itu pengguna anggaran dan penyedia jasa dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut. Poin 1. Total harga kontrak atau nilai kontrak setelah pajak pertambahan nilai yakni PPN yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan. Ya kan? Harga sebesar 6 miliar 820 juta rupiah. Selain itu, berdasarkan fakta salah satu umum kontrak nomor 56 pasal 6 pembayaran kepada penyedia jasa, pasal 6 ayat 1 pembayaran berdasarkan harga satuan. Jelas di sini Bapak Kapolda bahwa yang bersangkutan telah memutarbalikkan fakta dengan cara memberikan keterangan palsu untuk maksud agar kami terjerat dalam kasus Tipikor ini. Di pasal 6 ayat 1 tadi mengatakan bahwa pembayaran seluruh prestasi pekerjaan jasa pemborongan ini termasuk uang muka jika ada tidak dapat melebihi nilai kontrak yang didasarkan pada perhitungan harga satuan. Nilai kontrak hanya dapat dinaikkan dan atas jumlah yang ditetapkan dalam surat perjanjian melalui suatu amandemen kontrak sesuai dengan pasal 2.5 SSUK. Jelas bahwa di pasal 6 ayat 1 sistem imbalan yang diberikan kepada kami menggunakan sistem pembayaran berdasarkan harga satuan. Itulah kami laporkan ke Bapak agar dilakukan tindakan hukum agar kami dibebaskan dari rekayasa hukum ini demi keadilan yang kita junjung tinggi di Republik ini. Kemudian keterangan palsu yang diberikan yang kedua oleh Dr. Insinyur Muhammad Yahya yang pertanyaan penyidik Tipikor Polres Kutai Kartanegara poin 4 bahwa yang disampaikannya pada pemeriksaan tambahan ahli hari Senin tanggal 7 bulan Oktober 2013 terlapor menjawab pertanyaan penyidik Tipikor Polres Kutai Kartanegara poin 4 bahwa berdasarkan keterangan tersangka Laude Suwefendi Sipa dalam BAP-nya menyatakan bahwa Soeharto Noha adalah personil inti dan masuk dalam daftar personil inti sebagaimana juga dokumen kontrak. Selanjutnya berdasarkan Kepres nomor 80 tahun 2003 perubahannya pasal 30 ayat 3 menyatakan bahwa penyedia jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan atau sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain. Menurut saudara, perjanjian kontrak adalah antara saudara Laude, Dirut PT Saji Gunung Abadi selaku kontraktor pelaksana dengan Soeharto Noha yang juga merupakan personil inti dalam proyek tersebut. Apakah saudara Soeharto Noha dapat dianggap sebagai pihak lain? Jawaban dan keterangan terlapor Dr. Insinyur Yahya MSc bin Ibrahim. Poin 4. Sesuai Kepres nomor 80 tahun 2003 dan perubahannya pasal 32 ayat 3 menyatakan bahwa penyedia jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan subkontrakan kepada pihak lain.
Yang dimaksud dengan pihak lain adalah pihak kontraktor yang tidak terlibat dalam pihak yang menandatangani kontrak awal pekerjaan. Di sini sudah jelas-jelas Bapak Kapolda bahwa pertanyaan itu menjerat saksi ahli dalam hal ini. Yang dimaksud dengan Kepres 80 tahun 2003 pasal 32 ayat 3 tentang pengalihan atau subkontrak tersebut adalah pihak yang tidak terlibat dalam proses pelelangan maupun proses penandatanganan kontrak dari awal pekerjaan sampai akhir pekerjaan. Sementara Soehartono H, keberadaan Soehartono H di dalam perjanjian kontrak, di dalam surat penawaran itu dapat menentukan gugur atau tidaknya, menang atau tidak dapat menang terhadap penawaran PT Seiji Gunung Abadi, karena Soehartono H dan CS adalah personil inti yang mendapat bobot nilai 30 oleh panitia pengadaan barang dan jasa. Kemudian berdasarkan fakta tentang keberadaan Soehartono H yang bukan merupakan pihak lain, tertuang di dalam berdasarkan keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, paragraf ketiga, persyaratan penyedia barang dan jasa, pasal 11 ayat 1. Persyaratan penyedia jasa dalam melaksanakan pengadaan adalah sebagai berikut. Huruf B, memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang dan jasa. Huruf G, memiliki sumber daya manusia, modal peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang dan jasa. Dalam kaitannya dengan Soehartono H yang dianggap oleh pihak lain, baik penyidik maupun saksi ahli, karena memang ada kecenderungan disengaja dihadirkan seperti itu agar terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Memiliki keahlian di dalam Kepres ini, memiliki keahlian dan memiliki sumber daya manusia. Ini sama-sama artinya dengan keberadaan Soehartono H. Soehartono H sebagai tenaga ahli, sebagaimana dimaksud dalam Kepres ini, memiliki keahlian, memiliki pengalaman, memiliki kemampuan teknis dan manajerial. Ini jelas Kepres mengakui keberadaan Soehartono H harus ada. Apabila tidak ada Soehartono H, maka PT Seiji Gunung Abadi tidak dapat dimenangkan di dalam proyek yang dimaksud. Terus yang kedua, berdasarkan surat perjanjian kontrak PT Seiji Gunung Abadi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, ketentuan umum syarat umum kontrak, ketentuan umum pasal 1 ayat 1, pengertian poin 19 yang berbunyi, personil adalah orang perseorangan yang dipekerjakan oleh penyedia atau subkontraktor sebagai pekerja dan ditugaskan untuk melaksanakan semua atau sebagian pekerjaan jasa pemborongan. Di sini personil inti, yakni Soehartono H, berkewajiban untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan atau sebagian pekerjaan utama. Jadi bukan direktur utama yang harus melaksanakan pekerjaan. Ini pengertian hukum atau pertimbangan hukum yang sesat. Apakah harus direktur utama yang melaksanakan pekerjaan? Ini sudah asumsi yang benar-benar kabur, sesat. Karena di dalam persyaratan itu, baik di Kepres maupun persyaratan dokumen kontrak, disyaratkan harus ada kemampuan manajerial, kemampuan teknis yang berbentuk personil inti, yakni Soehartono H yang kami ajukan sebagai personil inti dalam hal ini melaksanakan, karena dia ahli spesialis pekerja pematung, maka dia yang mengerjakan, yang berkewajiban untuk mengerjakan itu, baik dilakukan perjanjian maupun tidak. Soehartono H berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan oleh total patung Boswana. Jadi keterangan ahli ini dapat disimpulkan bahwa keterangan ini mengada-ada, keterangan yang sangat bertentangan dengan fakta, dokumen kontrak maupun aturan hukum yang lebih tinggi secara hierarki. Kemudian Bapak Kapolda yang saya hormati, Bapak Kapolri yang saya hormati, terkait dengan terlapor kedua, Abu Sofyan, sarjana hukum, umur 47 tahun, lahir di Semarang tanggal 8 bulan April tahun 1966, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, suku Jawa, agama Islam, pendidikan terakhir sarjana, PNS pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Parangsarpo,
2 nomor 23 Semarang. Bahwa kemudian untuk terlapor Abu Sofyan, auditor BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah sebagaimana diatur dalam pasal 242 dan pasal 266 KUHP berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut. Di dalam keterangan ahli yang disampaikan oleh terlapor 2, yakni Abu Sofyan, kepada penyidik Tipikor Polres Kutai Kartanegara Brigpol Indra Gunawan dan Brigpol Dam Totomo dalam berita acara pemeriksaan ahli pada hari Selasa tanggal 21 bulan Mei tahun 2013, terlapor menjawab pertanyaan penyidik yang tertera dalam BAP poin 11 halaman 8 sebagai berikut. Berdasarkan keterangan saudara Insinyur Yahya MSI bin Abdurrahim, pegawai negeri sipil PNS Lembaga Kebijakan Pengadaan Jasa Pemerintah LKPP, dalam BAP ahli oleh penyidik Polres Kutai Kartanegara tanggal 15 bulan Februari tahun 2013 menyatakan bahwa PT Saiji Gunung Abadi, yakni kami, tidak diperbolehkan mensubkontrakkan kepada Suhartono H, yakni personel inti tadi, karena tidak sesuai dengan Kepres 80 dan tahun 2003 dan perubahannya pasal 32 ayat 3 menyatakan bahwa penyedia jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain. Di sini lagi-lagi pihak lain. Suhartono H sampai kapan dan dimanapun Suhartono H tidak bisa dikategorikan pihak lain karena Suhartono H terlibat di dalam penentuan harga satuan, terlibat di dalam personil inti. Sebagaimana sudah saya utarakan di atas, ini adalah hasil rekayasa hukum agar dapat memenuhi unsur kerugian negara atau perekonomian negara yang disampaikan oleh ahli BPKP. Kita akan lihat, kita akan uji bahwa keterangan dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, yakni Abu Sofyan sarjana hukum, adalah bertentangan dengan fakta kontrak antara Dinas Kebudayaan Pariwisata dengan PT Saiji Gunung Abadi. Jadi, karena berdasarkan audit yang hanya berdasarkan fakta, atau bukan berdasarkan fakta, hanya berdasarkan informasi atau keterangan yang disampaikan oleh terlapor 1. Lagi-lagi ahli BPKP Provinsi Kalimantan Timur melakukan audit menggunakan sistem lamsam. Kenapa saya katakan sistem lamsam? Karena di situ hasil kerugian negara yang disampaikan yakni 1.677.691.310 rupiah. Ini adalah hasil audit yang ngaco. Kenapa saya katakan ngaco? Karena di sini kerugian negara sudah menggunakan sistem lamsam, tidak menggunakan sistem metode sistem harga satuan. Akibatnya, kerugian negara diambil dari yang pertama, keuntungan. Keuntungan kami sudah ditetapkan dalam kontrak sebesar 15%. Kalau diakumulasi dengan rupiah, maka keuntungan yang kami peroleh adalah 930 juta rupiah. Kemudian pajak PPH dijadikan kerugian negara. Kemudian retribusi, asuransi, akomodasi, transportasi, pembayaran alat peralatan utama, mengoperasionalkan peralatan utama, biayanya semua dijadikan kerugian negara. Akibat dari kesalahan metode audit tadi. Ini dibuktikan sesuai fakta yang akan kami sampaikan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan salah satu klausul yang tertera dalam dokumen kontrak antara PT Saiji Gunung Abadi dan dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, bab 8 daftar kuantitas dan harga, angka 3 yang berbunyi, harga dalam daftar kuantitas dan harga telah mencakup semua biaya pekerjaan personil
pengawasan, bahan-bahan, peralatan, asuransi, laba, pajak, bea, dan semua risiko tanggung jawab dan kewajiban yang diatur dalam kontrak. Tertera dalam bab 8 Daftar Kuantitas Harga Satuan halaman 97. Bahwa berdasarkan klausul yang tertera dalam dokumen kontrak, bab 8 Daftar Kuantitas dan Harga angka 5 yang berbunyi semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan kontrak harus dianggap telah masuk dalam setiap mata pembayaran. Dan jika mata pembayaran terkait tidak ada, maka biaya yang dimaksud harus dianggap telah masuk dalam harga mata pembayaran yang terkait. Bab 8 Daftar Kuantitas Harga Satuan halaman 97. Dan kemudian syarat-syarat khusus kontrak. Bab 6 berbunyi sebagai poin 6 ayat 7 berbunyi sebagai berikut. Koefisien tetap yang terdiri keuntungan dan overhead. Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead, maka keuntungan adalah 15%. SSK syarat-syarat khusus kontrak halaman 65. Bahwa berdasarkan syarat-syarat khusus kontrak tersebut di atas sudah jelas, keuntungan yang diperbolehkan diatur secara hukum berdasarkan Fakta Sanser Panda. Di sini ditetapkan telah 15% sebesar 930 juta rupiah. Itu pun telah dijadikan kerugian negara oleh BPKP. Dengan memperhatikan, meneliti fakta-fakta yang saya uraikan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa digulirnya atau bergulirnya perkara rehab total patung Lembu Suwana hanya mencekal atau melakukan pembunuhan karakter terhadap diri kami selaku aktivis yang selalu kritis terhadap kebijakan pemerintah yang menurut kami syarat dengan KKN berdasarkan analisis yuridis yang kami buat. Kutai Kartanegara adalah lumbungnya korupsi. Dan apabila Bapak Kapolda tidak objektif dalam menindaklanjuti laporan yang kami sudah ajukan kepada Bapak setahun lewat yang lalu, maka kami anggap, kami menuding bahwa Bapak Kapolda juga terindikasi bersekongkol atau berkonspirasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencekal kami aktivis yang idealis, kami aktivis yang tidak neko-neko, untuk membinasakan kami secara hukum, walaupun dengan fakta-fakta hukum yang diajukan mengandung unsur rekayasa sebagaimana yang setelah saya sampaikan. Harapan saya selaku korban rekayasa hukum dan kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yakni oknum penyidik Polri pada Polres Kutai Kartanegara, wilayah Polda Kalimantan Timur, dan juga jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong, serta oknum hakim tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda. Saya mempertanyakan objektivitas, kredibilitas, dan integritas ketiga lembaga ini. Saya pada kesempatan ini mempertanyakan apakah wajah penegakan hukum ini tetap dibiarkan seperti ini, atau kita ada upaya untuk memperbaikinya. Tapi saya sangat berharap, saya sangat yakin Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, mampu mengatasi krisis penegakan hukum yang kerap melanda para aktivis yang tersebar di seluruh Indonesia. Munir dibunuh karena aktivitasnya sebagai aktivis HAM. Salim Kancil dibunuh akibat dari aktivitasnya mengkritisi program pemerintah setempat atau kebijakan pemerintah setempat. Aktivis pertanian di daerah Sulawesi divonis 6 tahun karena aktivitasnya membantu masyarakat kecil. Kami dilakukan rekayasa hukum, dikriminalisasi
karena aktivitas kami. Sejarah mencatat bahwa kami salah satu lembaga yang pernah menyeret mantan Gubernur Kaltim Suwarna Abdul Fattah, sehingga diproses hukum dan beliau jadi terpidana. Pada kesempatan ini saya akhiri harapan saya agar Bapak Kapolda tergugah hatinya untuk melakukan tindakan yang profesional, tidak terjadi diskriminasi dalam penegakan hukum. Karena Bapak perlu ingat, Bapak Kapolda dan Kapolri perlu ingat, Bapak adalah pelayan kami. Kami adalah majikan Bapak. Kami adalah yang membayar gaji Bapak berasal dari hasil pajak-pajak yang kami bayar. Dari situ Bapak mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan dan sebagainya. Untuk hal itu, saya selaku warga masyarakat yang taat hukum memohon kepada Bapak Kapolda dan Bapak Kapolri agar dapat menuntaskan persoalan ini. Langkah-langkah hukum yang kami ambil agar tercipta keseimbangan hukum dalam penegakan hukum di publik yang kita cintai ini. Salam keadilan. Akhirnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!